Guys, seleksi CPNS 2025 semakin dekat loh. Apakah kamu sudah siap menghadapi soal yang penuh tantangan? Banyak peserta yang gagal dalam seleksi ini bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena mereka kurang latihan soal dan tidak memahami pola soal yang sering muncul. Di video ini, kita akan bahas secara lengkap berbagai soal atau contoh soal tes CPNS 2025 lengkap dengan pembahasannya. Simak video ini sampai habis ya, agar kamu bisa mendapatkan strategi terbaik untuk menghadapi tes CPNS dan meraih skor tertinggi. Setiap tahun, ribuan peserta CPNS bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai ASN. Namun, banyak yang gagal karena mereka tidak mencapai passing grade. Masalah yang sering terjadi adalah biasanya nih, pertama, kurang memahami konsep dasar soal seperti soal TWK, TU, dan TKP. Yang kedua, tidak terbiasa dengan soal berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Yang ketiga, karena tidak tahu cara mengatur waktu saat mengerjakan soal CPNS. Jangan sampai kamu mengalami masalah yang sama. Yuk kita bahas contoh soal CPNS 2025 lengkap dengan pembahasannya. Oke teman-teman, kita langsung bahas soal nomor 1, yaitu soal TWK atau tes wawasan kebangsaan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Soalnya di sini ada Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara, yang berarti A. Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. B. Pancasila menjadi norma hukum yang mengatur seluruh aspek pemerintahan. C. Pancasila hanya digunakan sebagai pedoman dalam perumusan peraturan hukum. Dan D. Pancasila tidak memiliki hubungan dengan konstitusi negara. Nah, dari soal ini kira-kira jawaban yang benarnya apa nih teman-teman? Oke, jadi jawaban yang benar B ya. Pancasila menjadi norma hukum yang mengatur seluruh aspek pemerintahan. Kenapa jawabannya B? Karena Pancasila ini dia berfungsi sebagai dasar hukum negara. Artinya, setiap norma hukum atau aturan perundang-undangan itu harus berlandaskan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Oke, selanjutnya kita move on ke soal nomor 2, yaitu soal tes intelijensi umum atau TIU. Ini saya dari soal penalaran matematika, ada pola bilangan ya. Diketahui deret bilangan 3, 6, 11, 18, 27, titik-titik, dan titik-titik. Tentukan dua angka selanjutnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, untuk soal pola bilangan seperti ini, dua angka selanjutnya berapa? Di sini ada A, 38 dan 51, B, 38 dan 55, C, 40 dan 57, dan D, 39 dan 58. Oke, jawaban yang benar adalah A ya teman-teman, 38 dan 51. Pembahasannya untuk soal deret bilangan ini teman-teman yang pertama pasti banget ini mah harus tahu pola bilangannya seperti apa. Dari 3 ke 6 itu plus 3, kemudian dari 6 ke 11 dia plus 5, dari 11 ke 8 ada plus 7, dan 18 ke 27 dia plus 9. Maka berdasarkan hasil yang ada di sini, kita bisa tahu nih kalau ternyata pola bilangannya itu pasti plus bilangan ganjil yang bertambah. Di sini ada plus 9, berarti bisa dipastikan angka setelahnya itu bilangan ganjil setelah 9 berapa? Ya, 11. Kemudian bilangan ganjil setelah 11 itu plus 13. 27 ditambah 11 dia 38, kemudian 38 ditambah 13 dia 51. Maka jawaban yang benar adalah A, 38 dan 51. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu soal TKP atau soal tes karakteristik pribadi. Ini tentang kerja sama tim. Aku bacakan dulu soalnya. Dalam sebuah proyek kerja, kamu mendapatkan rekan tim yang sering melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Apa tindakan terbaik yang akan kamu lakukan? A. Menegurnya langsung di depan rekan kerja lain agar menjadi pelajaran. B. Membantu menyelesaikan pekerjaannya tanpa memberikan saran perbaikan. C. Menyampaikan saran secara pribadi agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Dan D. Melaporkan kepada atasan agar dia mendapatkan sanksi yang tegas. Kira-kira menurut teman-teman untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat apa? Oke, jadi berdasarkan soalnya, jawaban yang paling tepat adalah C ya, teman-teman.
Kenapa? Karena dalam dunia pekerjaan ataupun mungkin ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman, dengan kenalan kita, ketika kita mendapati seseorang memiliki kesalahan, cara yang paling terbaik yang menunjukkan kita memiliki rasa kerjasama yang tinggi yaitu dengan memberitahukan kesalahannya, tapi secara pribadi. Jadi jangan di depan khalayak umum ya. Kita mendapatkan rekan tim yang melakukan kesalahan dalam kinerja mereka, maka kita harus menegurnya tetapi secara pribadi. Hal ini menunjukkan adanya sikap profesionalisme dari diri kita, kemudian rasa kerjasama yang tinggi dan etika dalam bekerja. Jadi benar ya teman-teman, jawabannya itu C, menyampaikan saran pribadi agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, selain memahami materi, kamu juga harus memiliki strategi yang tepat agar bisa mendapatkan skor tinggi di CPNS. Strategi yang bisa teman-teman terapkan, yang pertama, gunakan teknik belajar yang efektif. Bisa dengan latihan soal CPNS setiap hari, kemudian ikuti tryout online agar terbiasa dengan pola soal, bisa juga dengan pelajari materi secara bertahap dan pahami konsepnya, bukan cuma hafalan. Kemudian, teman-teman harus belajar untuk manajemen waktu saat tes. Teman-teman bisa gunakan timer saat latihan soal agar terbiasa dengan durasi tes. Dan jangan lupa prioritaskan soal yang mudah terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Kenapa sih kita harus belajar dengan Jadi ASN? Di Jadi ASN terdapat banyak latihan soal terbaru dan tryout berbasis real test CPNS 2025. Kemudian ada pembahasan lengkap soal TWK, TU, dan TKP. Ada juga simulasi tes online dengan skor dan pembahasan langsung. Dan terakhir, kita menyediakan live class dengan bimbingan dari mentor profesional CPNS. Persiapkan dirimu lebih matang dengan aplikasi Jadi ASN. Download aplikasi Jadi ASN sekarang di Play Store dan App Store agar makin siap menghadapi seleksi CPNS 2025. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar makin banyak peserta yang terbantu dalam mempersiapkan seleksi CPNS 2025. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang sedang mempersiapkan seleksi CPNS 2025. Tetap semangat, jangan menyerah, dan terus belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Mau jadi ASN dan lulus seleksi CPNS 2025 dengan skor tinggi? Persiapkan dirimu dengan Smartbook Jadi ASN. Apa yang kamu dapatkan di Smartbook Jadi ASN? Yang pertama, latihan soal CSKD yaitu terisi dari TWK, TIU, dan TKP yang sudah sesuai standar BKN. Lalu pembahasannya dengan QR, teman-teman. Jadi kamu bisa mendapatkan pembahasan teks dan pembahasan video. Lalu, kamu akan mendapatkan juga materi yang sangat-sangat lengkap di buku ini. Jadi, jangan tunda lagi, pastikan kamu lebih unggul dari pesaingmu. Beli Smartbook Jadi ASN ini di link di bawah ataupun di e-commerce kesayangan Anda. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Jadi ASN di Play Store dan di App Store. Dan kunjungi juga web app kami di link di bawah ini. Terima kasih, dan jangan lupa untuk latihan bersama Jadi ASN.